Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimahullah, sebelum saya bacakan tanya jawab Islami keluaran Majelis Tajih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, akan sampaikan satu buah pengumuman. Diperlukan darah O atau donor darah O atas nama sahabat kita yaitu Pak Tajuddin Masagoni yang memerlukan darah pasca operasi. Bagi siapa saja dari jamaah yang mempunyai darah O dan kesempatan bisa langsung ke PMI. Selagi dibutuhkan darah O untuk saudara kita, sahabat kita Pak Tajuddin Masagoni. Bagi yang berkenan bisa menghubungi PMI Tanah Krukut. Selanjutnya kami bacakan tentang tanya jawab Islami. Hari ini masalah perkawinan. Sebelum nikah, periksa kesehatan. Pertanyaan, saya pernah membaca buku bahwa dalam mempersiapkan perkawinan harus memeriksakan diri terlebih dahulu kepada dokter demi menghindarkan diri dari suatu faktor yang menurun terhadap pasangan suami istri dalam menuju kesehatan rohani dan jasmani. Apakah ini dianjurkan dalam hadis? Dari Medan, Sumatera Utara. Jawabannya, secara tersurat tidak ada hadis yang menganjurkan untuk memeriksakan diri kepada dokter bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi anjuran ini bukan langsung secara syar'i sehingga tidak mengikat secara umum. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memeriksakan diri kepada dokter. Alangkah beratnya pelaksanaan perkawinan kalau demikian, apalagi di daerah yang masih terkenal belum ada dokter. Padahal Islam menghendaki kemudahan, di samping juga menghendaki kemaslahatan. Jika ada kasus yang diragukan atau di tempat khusus memang memerlukan hal itu, seperti orang yang mengidap suatu penyakit atau perkawinan antar famili yang masih dekat, atau di suatu daerah di mana orang-orang Islam sendiri tidak lagi menjaga diri, sehingga banyak yang punya darah yang mengalir merugikan calon suami, calon istri dan anaknya, sehingga perlu melangsungkan pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan, memeriksakan kepada dokter. Hal seperti ini tidak bertentangan dengan prinsip umum Islam yang menghendaki kemaslahatan, yakni mendatangkan kebaikan serta menghindari kerusakan. Kedua, meminang dan walimahan. Pertanyaan, bagaimana cara meminang dan melangsungkan walimahan temanten menurut Islam? Dari Pagar Pinang. Jawaban, meminang dalam Islam sangat sederhana. Seorang lelaki melihat dulu wanita yang akan dinikahi, dan bila setuju maka sendiri atau wakil keluarganya menanyakan persetujuan wanita dan keluarga wanita tersebut. Kalau memang ada kesempatan, maka dilakukanlah ijab dan diadakan walimah sekedarnya dengan mengundang tangga yang baik, yang kaya maupun yang miskin. Demikian pula handai tolan untuk turut mengetahui adanya perkawinan tersebut. Walimah diadakan sederhana, tidak perlu berlebihan. Tentang mas kawin. Pertanyaan, siapakah yang berhak menentukan mas kawin? Atau atas permintaan istri atau ditentukan oleh calon suami? Dari Lubuk Linggau, Sumatera Utara.
Jawaban, mas kawin menurut Islam adalah kewajiban suami yang menjadi hak istri, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa sadaqat tihinna nijlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'an mari'a. Dan berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan sedap lagi baik akibatnya. Besar kecilnya mas kawin ditentukan atas persetujuan kedua belah pihak, baik dibicarakan bersama terlebih dahulu oleh kedua belah pihak atas permintaan pihak perempuan yang disetujui pihak laki-laki, atau atas tawaran pihak laki-laki yang diterima pihak perempuan. Mas kawin pada hakikatnya merupakan lambang tanggung jawab suami terhadap istri. Mas kawin bukan pembelian suami kepada istri. Oleh karenanya sangat dianjurkan agar mas kawin jangan memberati suami. Dari hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud yang dipandang sahih oleh Al-Hakim, dari Uqbah bin Amir mengajarkan, sebaik-baik mas kawin adalah yang paling ringan bagi laki-laki. Dan banyak hadis Nabi SAW diperoleh ajaran bahwa mas kawin dapat berupa barang berharga, barang sederhana, dan dapat juga berupa jasa atau hal yang menyenangkan pihak perempuan. Nabi pernah menikahkan seorang sahabat dengan mas kawin berupa cincin besi. Wanita dari Bani Fazarah pada masa Nabi SAW dinikahkan dengan mas kawin sepasang terompah. Nabi pernah menikahkan sahabatnya dengan mas kawin berupa mengajar membaca Al-Quran kepada istri. Ummu Sulaim dikawinkan dengan Abu Talhah dengan mas kawin berupa masuk Islamnya. Ketika meminang Abu Talhah masih kafir, Ummu Sulaim bersedia menerima pinangan jika ia masuk Islam, dan masuk Islamnya itu menjadi mas kawinnya. Perlu dikasihkan, mas kawin yang berupa barang betapapun besarnya adalah menjadi hak istri sepenuhnya. Orang tua tidak boleh mencampurinya. Suami hanya memberikan, ikut menikmati mas kawin yang telah diberikan kepada istri atas kerelaan istri. Tapi jika terjadi perceraian sebelum terjadinya campur suami dan istri, maka hak istri atas mas kawin hanya separuhnya, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Jika kamu menceraikan istri-istri sebelum kamu mencampur dengan mereka, padahal sungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan itu lebih dekat daripada takwa. 4. Cincin kawin emas. Pertanyaan, menurut pelajaran yang saya terima di sekolah bahwa kaum laki-laki dilarang memakai perhiasan emas. Bagaimana kalau cincin kawin dari emas? Apa juga diharamkan? Adakah dalilnya? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jawaban, dalil keharaman memakai perhiasan emas bagi laki-laki diriwayatkan dari Ahmad, An-Nasai dan Abu Musa. Lafaz serupa diriwayatkan dari At-Tirmizi, Ahmad dan An-Nasai. Nabi bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari umatku dan diharamkan kepada laki-laki. Ada tukar cincin dengan emas sebagai tanda dilangsungkannya pernikahan bukan berasal dari adat istiadat Islami. Untuk itu tidak perlu dipertahankan. Kalau ada di antara kalian ya karena sesuatu keperluan atau keinginan yang kuat memakai cincin, pakailah cincin yang bukan emas. Yang kelima, nikah dalam keadaan hamil. Pertanyaan, sahkah nikah seorang istri yang sudah dalam keadaan hamil? Dari Sumatera Utara. Jawaban,
Kalau rukun dan syarat-syaratnya lainnya terpenuhi, wanita hamil dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya berdasarkan pendapat seminar yang diadakan Majelis Tarjih se-Jawa tahun 1986 di Yogyakarta. Hukumnya boleh, akibat pernikahannya adalah sah. Dalil didasarkan pada keumuman surat An-Nisa ayat 24 dan lafadznya yang lain berbunyi, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Maksudnya selain ini dari macam-macam wanita yang diharamkan pada surat An-Nisa ayat 23. Dari surat ini tidak disebutkan keharaman menikahkan wanita yang hamil. Sedang dalam hadis ada yang menampakkan melarang, yang nampaknya melarang, tapi juga ada yang pemahamannya membolehkan. Maka setelah dikaji serta seminar mengambil kesimpulan hal seperti itu di atas. Istri masuk Islam dan tidak dicerai. Pertanyaan: 2 suami istri beragama Kristen, kemudian sang istri masuk Islam dan bermaksud melangsungkan pernikahan kepada pemuda Islam, tapi suami yang beragama Kristen tadi tidak mau memberikan keterangan cerai kepada istrinya yang telah masuk agama Islam. Dari Nusa Tenggara Barat. Jawaban: perkawinan orang yang beragama Kristen di Indonesia dicatat di kantor catatan sipil. Karenanya untuk meminta keterangan cerai tentu di kantor tersebut. Orang Islam yang bermaksud melangsungkan pernikahan dilakukan di kantor catatan urusan agama. Untuk menyelesaikan hal itu harap ditanyakan di kantor urusan agama kecamatan setempat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.